Nah, contoh yang lain temannya permutasi itu adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu adalah dia bentuk khususnya dari permutasi. Jadi jika permutasi tadi urutan kemunculannya diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculannya diabaikan. Ya, itu adalah contoh perluasan kaidah perkalian. Contoh yang lain misalkan, perpustakaan memiliki 6 buah buku bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggrisnya ada 6 buku. 8 buku bahasa Prancis dan 10 buku berbahasa Jerman. Masing-masing buku judulnya beda. Nah, bagaimana cara memilihnya ketika 3 buah buku masing-masing dari tiap bahasa yang berbeda. 3 buku. Berarti ada 3 buku dari masing-masing bahasa yang beda. Berarti ada, pertama kan tadi kita akan menyusun 3 buah buku ya. Berarti akan ada 6 buku yang berbeda dari bahasa Inggris. Kemudian 8 kemungkinan buku dari bahasa Prancis. Kemudian 10 dari bahasa Jerman. Berarti ada pasangan dari 6 kali 8 kali 10. Karena kan akan dipasangkan 3 buku tadi ya. 6, 8, dan 10. Berarti dikalikan 6 kali 8 kali 10 karena akan memasangkan buku bahasa Inggris dan bahasa Prancis dan juga bahasa Jerman. Dipasangkan berarti dikalikan. Ada 3 kejadian kan gitu. Jadi 6 kali 8 kali 10. Oh, berarti ada 480 cara menyusun buku. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau memilihnya dari satu buku dari sembarang bahasa? Jadi buku tadi ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Prancis, kemudian ada bahasa Jerman. 6, 8, dan 10. Hanya akan diambil satu, sembarang bahasa. Jadi kan kemungkinannya kalau nggak bahasa Inggris, salah satunya bahasa Inggris ya, salah satunya bahasa Prancis, kalau nggak bahasa Jerman. Tinggal dijumlahkan saja ya. Berarti ini adalah menggunakan rule of sum. Dengan menjumlahkan saja, berarti 6 tambah 8 tambah 10. Hanya ada 24 kemungkinan karena ada semuanya 24 buku. Kan boleh buku mana saja kan, yang penting satu buah buku sembarang bahasa gitu ya. Jadi saya harap paham ya bedanya rule of product juga dengan rule of sum, dan juga bagaimana apabila itu dibuat perluasannya. Nah, selanjutnya ada cara lain juga untuk mencari titik sampel ya, yaitu dengan cara permutasi. Jadi tadi kita udah belajar rule of product, rule of sum, perluasan kaidahnya. Selanjutnya kita akan belajar permutasi. Nah, permutasi ini adalah susunan berbeda pengaturan benda-benda di dalam kumpulannya yang dapat diambil sebagian atau seluruhnya. Jadi kalau dia diambil seluruhnya, sebetulnya dia mirip dengan kaidah perkalian gitu. Contohnya misalkan gini, permutasi yang pertama itu adalah dengan banyaknya permutasi dari n benda berlainan. Jadi pakai n faktorial. Nah, ini mirip dengan ketika kita bahas tadi yang huruf ya. Huruf tadi ada 3 huruf menyusun dari 3 huruf yang berbeda kan. 3 kali 2 kali 1. Kalau di permutasi kita menggunakan n faktorial. Kalau 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Contohnya gini misalkan. Berapa banyak kata yang terbentuk dari huruf dengan kata-kata bosan? Berarti kan ada B-O-S-A-N gitu kan ya, ada 5 huruf. Nah, kalau kita menggunakan kaidah perkalian itu berarti ada 5 huruf, 5 gitu kan, kemudian dikali 4, kemudian dikali 3, dikali 2, kali 1. Ini kalau kata-katanya tidak boleh sama ya, jadi disusun dari kata bosan dari huruf yang kata-katanya berbeda. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 5 kemungkinan kan ya, karena hurufnya ada 5. Berarti ada 120 kata. Nah, kalau dengan menggunakan permutasi, bagaimana menyusun benda dari 5 huruf yang berbeda tadi? Berarti pakai faktor n faktorial, yaitu 5 faktorial. Berarti ada 120 kata. Karena 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, contoh selanjutnya, permutasi dengan n benda berlainan jika diambil R sekaligus. Jadi biasa dibuat P permutasi NR
rumusnya itu adalah n faktorial per n min r faktorial, atau biasa dibuat juga kalau tadi P buka kurung n, r ya, bisa juga ditulis n kecil, P besar, kemudian r. Contohnya misalkan gini, berapa banyak pasangan huruf yang dapat dibentuk dari huruf alfabet ya? Pasangan berarti hanya dua, jadi hanya dua huruf. Kalau kita menggunakan kaidah perkalian, kalau mau buat pasangan huruf yang berbeda dari huruf alfabet, kan huruf alfabet ada 26, ya kan? Berarti 26 huruf kan ya di kejadian pertama, pasangan selanjutnya adalah 25 huruf karena harus beda kan? Berarti 26 dikali 25. Itu dengan menggunakan kaidah menghitung aturan perkalian, rule of product. Tapi kalau dengan menggunakan permutasi, berarti kan permutasi alfabetnya 26, mau diambil huruf pasangan 2, berarti permutasi 262 gitu. Permutasi 262 berarti 26 faktorial per 26 dikurangi 2 faktorial. 26 per 26 dikurangi 2 kan 24 faktorial, berarti 26 faktorial per 24 faktorial. 26 faktorial itu kan 26 dikali 25 dikali 24 faktorial kan, per 24 faktorial. Nah, 24 faktorial kan sama nih atas bawah, berarti tinggal dicoret ya. Berarti faktorialnya habis, 24 faktorial per 24 faktorial habis, tinggal 26 dikali 25. Sama dengan cara sebelumnya ketika kita menggunakan rule of product, 26 dikali 25. Hasilnya 650. Miss, kalau caranya kenapa beda? Kalau caranya sama, hasilnya sama, cuman beda metode sedikit ya. Kenapa harus ada sesuatu yang beda? Karena permutasi ini sebetulnya perluasan dari kaidah menghitung rule of product. Jadi nanti kita akan muncul kalau misalkan dia hanya dua alfabet bisa menggunakan kaidah perkalian, tapi ada soal-soal yang dia tidak bisa menggunakan kaidah perkalian gitu. Nah, contohnya gimana nih, Miss? Contohnya misalkan yang ini. Berapa banyak string atau string itu data ya, yang dapat dibentuk terdiri dari 4 huruf yang berbeda, kemudian diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Misalkan 20, jadi kan alfabet itu ada berapa? 26, angka ada berapa? 10. Berarti dari 26 ngambil 4 kan gitu. Permutasi 264, kemudian angkanya kan 10, berarti permutasi 10 3 yang diambil 3 dari 10 angka. Kemudian permutasi tadi 26 dari 4 angka kan gitu. Berarti 4 huruf dan 3 angka. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan kita akan sulit ketika kita menggunakan rule of product ya gitu. Ini akan lebih mudah ketika kita menggunakan permutasi. Jadi ada beberapa yang lebih mudah menggunakan permutasi, ada beberapa yang lebih mudah menggunakan aturan perkalian. Atau bisa juga nanti akan ada muncul soal yang kita menggabungkan antara permutasi dan juga kaidah perkalian. Nah, contohnya ini. Tadi kan 4 huruf berbeda di huruf, kemudian 3 angka. Berarti kan memasangkan nih antara huruf dan juga angka. Memasangkan kita pakai rule of product. Berarti permutasi 264 dikali permutasi 10 3. Memasangkan, berarti dikali. Jadi angka tadi yang sudah diambil 10 3 tadi dipasangkan dengan huruf yang 264. Oh, ternyata akan ada 258.336 juta pasangan yang mungkin gitu. Nah, ini nanti dipakai untuk apa? Dipakai ketika misalnya kalian buat program. Kalau kalian buat kodenya atau passwordnya cuma 6 digit, misalnya 6 digit itu harus angka semua, berarti kan kemungkinannya akan kecil kan kalau angka semua 6 digit, karena kan 6 digit angka itu kan angka kan cuma 10 ya, berarti hanya akan bisa sekian user kan gitu, misalkan gitu. Atau NPM misalnya, kalau NPM itu angka semua berarti maksimal hanya akan sekian mahasiswa kan gitu. Kalau misalnya dia tidak boleh sama, kalau boleh sama berarti akan ada sekian mahasiswa juga yang mungkin gitu ya gitu. Jadi ketika itu dibutuhkan ketika kita buat data-data semacam string gini ya. Nah, contoh yang lain temennya permutasi itu adalah kombinasi. Kalau kombinasi itu adalah dia bentuk khususnya dari permutasi. Jadi jika permutasi tadi urutan kemunculannya diperhitungkan, maka pada kombinasi urutan kemunculannya diabaikan.
Nah, jumlah kombinasi dari n benda yang berlainan bila diambil sekaligus R sekaligus ya dengan kombinasi NR. Jadi sama dengan tadi ya simbolnya. Jadi C, N, buka kurung, N, R. Bisa juga N, C besar, kemudian R kecil. Ini sedikit berbeda rumusnya, formulanya dengan permutasi tadi. Jadi dia N faktorial per R faktorial, buka kurung, N min R faktorial. Gitu ya, itu agak berbeda. Contohnya misalkan gini. Berapa banyak himpunan bagian yang terdiri dari 2 elemen yang dapat dibentuk dari dari himpunan dengan 3 elemen, misalkan gitu. Nah, jadi berapa jumlah cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan? Dengan misalkan gini ya, ini dimisalkan misalnya P-nya A, B, C, D, maka himpunan bagiannya, jadi dari 4 tadi diambil A, B, C, kemudian A, B, D, A, C, D, B, C, D. Nah, A, C, B itu tidak terhitung. Ya, kalau kombinasi A, C, D itu sama dengan A, B, C karena komponennya sama. Jadi dia ngelihat isinya aja gitu. Jadi kalau misalnya beli es teh sama kuenya misalnya cake gitu. Es teh dulu, cake. Kan yang penting ada es teh, ada cake. Gitu. Kalau dipermutasi, cake dulu sama es teh udah beda. Udah beda orang gitu. Misalnya si Joni pasangan sama Putri misalnya. Yang penting kan Joni pasangan sama Putri duluan apa Joni duluan nggak masalah gitu. Tapi kalau permutasi masalah gitu. Siapa yang duluan masuk itu jadi masalah kalau dipermutasi. Diperhitungkan. Jadi urutan itu diperhitungkan ketika kita bicaranya permutasi. Jadi kalau kita mau mencari kemungkinan data kayak tadi string ya, huruf duluan dengan angka duluan itu berbeda. Berarti kita pakai permutasi. Tapi kalau yang penting ada angka atau ada hurufnya, berarti kita menggunakan kombinasi gitu. Contoh lain nih, misalkan berapa banyak cara membentuk panitia, komite, komisi, dan sebagainya yang beranggotakan 5 orang dari sebuah fraksi DPR yang beranggotakan 25 orang. Jadi dari 25 orang anggota dewan mau dibuat 5 fraksi. Nah, kan yang penting 5 orang gitu. Jadi nggak perlu yang nggak ada ketua, sekretaris, bendahara gitu. Kalau ada ketua, sekretaris, bendahara, oh berarti pakai permutasi. Tapi kalau yang penting 5 orang mau duduk di komisi misalnya gitu. Jadi dari 25 orang mau diambil 5 aja nih gitu. Oh berarti kita menggunakan kombinasi. Jadi kombinasi 25-5. Tapi kalau gimana cara bentuk panitia, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota 1, anggota 2 dari 25 anggota DPR. Oh berarti kita menggunakan permutasi. Tapi kalau kita mau ngambil wakil anggota dewan 5 orang, berarti pakainya kombinasi. Gitu ya. Jadi perbedaannya di situ. Nah, ini selesai materi yang kita bahas tentang ruang sampel. Jadi sekali lagi, ini kita belum masuk ya ke konsep peluang ya, tapi udah banyak yang dibahas. Kenapa sih ketika kita bahas konsep peluang, kita harus bahas dulu ruang sampel, menghitung titik sampel, perluasan kaidah menghitung, permutasi, dan juga kombinasi. Karena konsep peluang itu gampang, tapi banyak cara yang bisa digunakan untuk membahas kemungkinan yang mungkin. Nah itu loh. Jadi ada kemungkinan yang mungkinnya itu banyak cara yang menggunakan. Kayak tadi misalnya, ketika kita menggunakan kaidah perkalian, oh ternyata pakai permutasi bisa, kan gitu. Pakai permutasi, oh ternyata pakai kaidah perkalian bisa, gitu. Jadi semuanya ini nih seperti gini, kalian dikasih bekal ilmunya ini, ada 5 bekal ini. Nah, kemudian cara soalnya ini. Nah, jadi bagaimana kalian menggunakan bekal itu untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, gitu ya. Jadi akan ada banyak cara yang mungkin ketika kalian menyelesaikan masalah peluang. Yang penting kalian tahu kaidahnya masing-masing. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran di materi konsep peluang yang sub 1 ya. Jadi pada materi ruang sampel. Anda dapat menyaksikan materi selanjutnya pada materi kejadian ya atau event masih dalam serangkaian materi konsep peluang ini.
Baik, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.